Satu diantaranya adalah efek samping dosa itu adalah kita terhalang dari rejeki. Allah sudah tetapkan semua buat kita ini dikasih rejekinya sama Allah. Tapi jadi terhalang, jadi terhambat, telat nyampenya itu karena apa? Karena perbuatan dosa. Ya, ini disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Thauban ya radhiyallahu anhu dalam Musnad Imam Ahmad dan Sunan Ibnu Majah. Sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba itu dia akan terhalang dari rejeki yang mestinya sudah dia dapat karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh hamba itu. Nauzubillah min zalik. Efek yang berikutnya adalah apa? Ya, disebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu kita selalu mengalami kesulitan hidup. Ta'siru umurihi alaihi. Kenapa kita sering mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup kita? Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Kalau orang itu bertakwa kepada Allah, menjauhi dosa dan maksiat, kalau dia pun berbuat dosa kemudian segera dia mohon ampun kepada Allah, taubat dengan taubatan nasuha, orang yang sudah bertakwa pada Allah, pasti kalau dia menghadapi masalah, Allah akan bukakan jalan keluar. Yaj'al lahu makhraja. Allah jadikan untuk dia tempat keluar dari kesulitan-kesulitan itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah pasti akan memberikan rizki kepada orang itu dari jalan yang tidak dia duga. Nah, itu. Jadi orang bertakwa yang jauh dari dosa dan maksiat, ya, kemudian segera dia bertobat kalau dia melakukan dosa dan maksiat, itu pasti jalannya dimudahkan sama Allah. Tapi kalau selalu kita membentur tembok, gak ketemu jalan keluar dari berbagai masalah hidup kita, kesulitan kita, itu berarti kita belum masuk kategori orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu mari kita perbaiki diri kita, ya, perbaiki keluarga kita dengan menjauhi perbuatan dosa dan maksiat, agar apa? Agar hidup kita ini berkah, agar hidup kita mendapatkan senantiasa jalan keluar dari berbagai macam kesulitan-kesulitan. Insya Allah, mudah-mudahan dengan kita menyadari kekhilafan kita, menyadari efek-efek samping ya dari perbuatan dosa kita ini yang akan menyulitkan hidup kita, maka insya Allah kita dapat kembali pada Allah Subhanahu wa taala, mohon perlindungannya, mohon ampunannya, sehingga apa? Allah senantiasa memberikan keridhaannya untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita memanjatkan puja syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, mari kita bersalawat salam untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga, para sahabatnya, mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Saya ingin bertanya sebelum melanjutkan kajian ini, kira-kira hari ini mulai tadi bangun tidur sampai zuhur ini sudah melakukan dosa apa? Halo, Assalamualaikum. Udah bikin dosa apa hari ini? Pertanyaan aneh ya. Biasanya orang nanya udah bikin amal soleh apa gitu. Kenapa saya tanya demikian? Karena manusia ini tempatnya salah dan dosa. Bahkan Nabi SAW menyatakan dalam banyak riwayat hadis yang diriwayatkan oleh beberapa orang sahabat, dari Abu Hurairah misalnya, hadis riwayat Imam Bukhari nomor 6243 dan Imam Muslim nomor 2657,
Dikabarkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW bersabda, innallaha kataba ala ibni Adam hazzahu minaz zina. Sesungguhnya Allah telah menetapkan atau menulis atas anak-anak Adam bagiannya dari perbuatan zina. Ya, ini hadisnya ngeri-ngeri sedap ini ya. Jadi seluruh anak-anak Adam kecuali para nabi dan rasul ya, di mana mereka itu maksum, terjaga dari dosa dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan dosa. Semua anak-anak Adam itu pasti, kata Allah, menurut Nabi SAW, itu telah ditetapkan bagiannya dari zina. Adraka dzalika la muhalah. Pasti dia akan sampai kepada perbuatan itu, la muhalata, tidak ada keraguan. Fa'in fazinal aini an-nazar. Zinanya mata adalah penglihatan. Wa zinal lisan al-mantiq. Zinanya lidah itu adalah ucapan kita. Ya, mulutmu harimaumu, ya. Wan nafsu tamanna wa tashtahi. Jiwa atau hawa nafsu itu senantiasa berangan-angan, kosong dan ingin memenuhi syahwatnya. Wal farju yusaddiqu dzalika kullahu wa yukadzibuhu. Hanya nanti apakah dosa dari bagian zina itu betul-betul kita lakukan atau tidak, itu tergantung kemaluan kita. Nah, ini alat kelamin kita. Dialah yang akan membenarkan atau mendustakannya. Makanya saya tanya, hari ini kita sudah berbuat dosa apa? Ya, tadi saya sebelum sampai ke masjid ini saya sudah berbuat dosa, Pak. Tapi ini saya pengakuan ini bukan mengaku di depan pendeta ya, supaya minta diampuni pakai apa itu? Ya, pakai sokul ghufran, pakai surat untuk mohon pengampunan dosa. Ya, sebelum saya masuk masjid ini tadi saya udah berbuat dosa, udah suuzon. Ini kenapa sih mobil saya nggak bisa masuk ke area sini? Ya, ngapain juga orang bikin acara kok di depan masjid rame-rame gitu, teriak-teriak gitu. Itu suuzon saya ya. Mohon maaf, jangan tersinggung. Ini saya yang dosa ini. Sampai imam tadi buru-buru datang pulang, padahal lagi berobat ke rumah sakit, hanya untuk ingin menemui saya gitu ya. Ini mohon maaf ini Pak Imam, ini dosa saya ya, bukannya dosa antum itu. Jadi kita ini masing-masing kita pasti berdosa, makanya dosa itu harus di-manage. Paham manage ya? Harus di-manajemen Pak. Namanya manusia itu, hatta ustadz, hatta kiai, nggak ada yang nggak punya dosa. Semua pasti berdosa. Hanya perlu di-manage, jangan sampai kegedean, jangan sampai kebanyakan. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Ya, kalau saudara manage keuangan itu nggak boleh pengeluaran lebih besar daripada pemasukan. Maka sama dengan dosa dan pahala. Jangan sampai kita sebagai hamba Allah ya, lebih banyak dosanya, surplus dosanya, dan kita amal soleh kita defisit, ya kurang. Nanti di hadapan Allah bagaimana kita mau menutup defisitnya itu? Ini negara setiap tanggal 16 Agustus selalu ada pidato resmi kenegaraan kan, menyampaikan kondisi perekonomian neraca negara ini mau bagaimana ya, ekonominya, perdagangannya, kemajuannya. Itu jangan sampai defisit ya, jangan sampai tahun ini lebih buruk daripada tahun yang sebelumnya. Nah, itulah contoh kondisi bagaimana kita ini harus memanage dosa-dosa kita. Tidak mungkin kita tidak berbuat dosa, itu tidak mungkin, mustahil. Pasti ada dosanya. Tergantung besar kecilnya, tergantung banyak dan sedikitnya. Maka itu mari kita tadabburi firman Allah Subhanahu wa taala ya, di dalam surah An-Nur. Setelah Allah mengabarkan kepada kita pentingnya kita untuk menundukkan pandangan, laki-laki menundukkan pandangannya, perempuan menundukkan pandangannya, nggak boleh melihat aurat
aurat orang lain, apakah sesama laki-laki ataupun sesama perempuan ataupun lawan jenis, itu nggak boleh melihat auratnya. Ya. Makanya aneh bin ajaib kalau ada kemarin lomba-lomba kontes kecantikan itu, ya, ada apa namanya? Ada yang disebut dengan istilah checking body, ya. Dicek itu bodinya itu, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini baterainya udah habis apa gimana nih? Ini baterainya banyak dosa mungkin nih. Ya. Udah agak lemah ini. Ya. Setelah kita dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengumbar syahwat, mengumbar pandangan, ya. Allah perintahkan kita untuk menundukkan pandangan. Di ujung ayat ada firman Allah di dalam surat An-Nur ayat 31 itu berbunyi bagaimana? Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Maka bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman. Nah itu. Jadi orang beriman ini disuruh bertobat. Artinya apa? Kalau disuruh bertobat pasti ada dosa. Jadi orang beriman itu bukan orang yang bebas dari dosa, ya. Makanya kriteria orang bertakwa dalam Al-Quran itu bukan orang yang suci dari dosa, Pak. Apa kriteria orang bertakwa dalam Al-Quran? Dalam surat Ali Imran, ya, satu di antaranya adalah walladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illallah. Yaitu orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang apabila mereka melakukan perbuatan keji, alladzina idza fa'alu fahisatan aw zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri. Menzalimi diri sendiri itu apa? Dengan apa? Berbuat dosa, berbuat maksiat, berbuat syirik kepada Allah. Apalagi syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Dosa apa namanya, berkhianat kepada suami atau istrinya, dosa kepada orang tua, ya, tidak berbakti, malahan sebaliknya dia durhaka kepada orang tuanya. Dosa dia melanggar sumpah, melanggar janji. Kemudian dosa makan harta anak yatim, dosa mencuri, korupsi, dosa berzina. Zina ini bisa macam-macam bentuknya zaman sekarang. Ya, kalau dulu zina dengan lawan jenis, dengan sekarang ini zina berkembang, definisinya bisa dengan sesama jenis, tuh zina juga namanya, ya. Kemudian dosa apa? Menuduh orang lain berzina, dosa minum minuman keras, ya. Nauzubillah min zalik. Dosa berjudi, ya. Ini. Makanya alladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum, orang bertakwa itu kalau dia berbuat perbuatan yang keji atau dia berbuat zalim kepada diri sendiri, dzakarullah, dia punya alarm. Ya, dia punya peringatan dini. Dia segera sadar, segera ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, kemudian dia mohon ampun atas dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, dalam Majmu' Fatawanya di jilid 15 halaman 403, di sini disebutkan dalam akhir ayat wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang beriman, bertaubatlah kamu semua kepada Allah la'allakum tuflihun, supaya kamu beruntung. Ya. Jadi kalau kita pengen apa? Beruntung dunia akhirat, ya, harus kita segera bertaubat dari dosa. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Fawaidu jalilah, terdapat faedah-faedah atau keutamaan-keutamaan yang agung. Apa diantaranya? Minha an anna amrahu li jami'il mu'minin bitaubah. Fi hadha siyaq tanbihun ala annahu la yakhlu mu'minun min ba'di hadhihi dzunub. Ya, perintah Allah kepada orang-orang beriman agar segera bertaubat dalam konteks ayat itu adalah mengingatkan kepada kita
bahwa tidak ada satu pun orang yang beriman yang tidak melekat pada dirinya sebagian dari dosa-dosa itu yang disebutkan dalam ayat sebelumnya. Apa itu? Tarku ghaddil basar, ya. Kita tidak mau menundukkan pandangan kita, wa hifzil furuj, tidak menjaga kemaluan kita, wa tarki ibda'iz zinah, dan tidak menampakkan, ya, perhiasan. Ya, perhiasan ini adalah lekuk-lekuk tubuh perempuan. Ya, karena ayatnya di situ berbicara tentang apa? Larangan untuk membuka atau mempertontonkan aurat, ya. Wa ma yatba'u dzalika, ya. Dan yang semisalnya, fa mustaqillun wa mustakthir, ada yang berbuat dosanya sedikit, wa mustakthir, dan ada yang berbuat dosanya banyak. Itu aja bedanya. Ya, setiap kita ini berdosa, ya, mulai dari tukang ojek, karyawan swasta, BUMN, PNS, ustadz, kiai, penceramah, semuanya, ya, itu pernah melakukan perbuatan dosa. Tergantung itu apa? Mustaqil atau mustakthir. Apakah sedikit atau banyak dosanya? Maka itu Nabi SAW mengingatkan, wa fis sunani anin Nabi SAW annahu qala, dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh dalam sunan-sunan, dalam hadis, ya, Rasulullah SAW bersabda, dia bersabda, kullu bani Adam khata, setiap anak-anak Adam itu pasti berbuat salah. Wa khairul khata'ina at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah mereka yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis dari Abu Dzar dari Nabi SAW diriwayatkan, yaqulullahu ta'ala, ini firman Allah, yaitu hadis qudsi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah dalam hadis qudsi ini melalui lisannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, sungguh kalian itu berbuat salahnya enggak main-main, enggak tanggung-tanggung, siang malam pagi sore. Udah kayak merek rumah makan Padang, ya, siang malam pagi sore, ya, itu kalian selalu berbuat dosa, selalu berbuat kesalahan, kata Nabi SAW, kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku tidak bosan-bosannya akan mengampuni semua dosa-dosa itu, wala ubali, dan aku tidak peduli. Ya, jadi kurang baik apa Allah sama kita? Kalau kita berbuat salah, kemudian kita mau bertobat pada Allah, Allah pasti akan ampuni dosa-dosa kita, insya Allah. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mohonlah ampunan aku, kata Allah, pasti aku akan ampuni semua dosa-dosa kalian, insya Allah. Maka itu ada satu ayat dalam Al-Quran, ya, dalam surah Asy-Syura ayat 30, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Ya, apa saja musibah yang menimpa kalian itu adalah akibat ulah perbuatan tangan kalian sendiri, ya. Artinya kalau kita berbuat dosa ini, kita harus mikir dampak dari dosa itu. Ya, apa dampak dari dosa itu? Yaitu bikin susah hidup, bikin mengundang datangnya musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu, ya. Jadi kalau kita mau berbuat dosa nih, mikir-mikir dulu. Ya, kadang-kadang kita menganggap enteng dosa itu karena kita tidak memikirkan dampak-dampaknya. Menganggap enteng, cuma dosa begitu, ntar gampang kita minta ampun sama Allah. Ya, padahal nggak sekedar itu. Ini kalau numpuk-numpuk yang kecil-kecil, suuzon tadi seperti saya lakukan, itu kalau numpuk-numpuk, kalau lupa kita nggak ingat minta ampun pada Allah, itu jadi dosa besar. Kalau jadi dosa besar, biasanya, ya, kita akan dipalingkan oleh Allah dari berbuat baik. Kalau hati kita dipalingkan dari perbuatan baik, dari amal soleh, nanti jatuhnya bagaimana? Diisi oleh setan dengan apa? Perbuatan maksiat. Ya.
ini bejana, ya. Kalau kosong, ya, ini bahaya, bisa diisi apa aja. Tapi kalau kita isi dengan kebaikan, nih ibaratnya air putih ini kebaikan, ya. Nggak ada kesempatan bagi setan untuk mengisi bejana yang ada dalam tubuh kita. Ibarat tubuh kita itu tidak bisa diisi oleh setan dengan kemaksiatan dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita harus, ya, hati-hati dan waspada. Dampak daripada perbuatan dosa ini itu besar dan tidak bisa kita anggap enteng. Mulai dari dampak yang besar sampai yang paling kecil. Ada semuanya. Ya. Apa yang menyebabkan, ya, iblis itu dikeluarkan oleh Allah dari rahmatnya, dikutuk, dilaknat oleh Allah? Kenapa? Karena dia melakukan perbuatan dosa. Ya. Perbuatan dosa iblis apa? Cuma satu, nggak mau taat kepada perintah Allah, usjudu li Adam. Wahai iblis, ya, seluruh makhluk disuruh perintahkan oleh Allah untuk sujud menghormati Adam. Fasajadu, semua malaikat, semua makhluk tunduk mengikuti perintah Allah, mereka sujud kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis. Nah, itu dosa iblis cuma satu, ya. Tapi dosa iblis yang satu itu membesar dan merembet kemana-mana, sehingga apa? Dia jadi ahlinya, dia jadi pakarnya, dia jadi rujukan utama semua hamba Allah yang berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia apa? Dilaknat dan dikeluarkan dari rahmat Allah taala. Apa yang menyebabkan Adam dan Hawa, ya, keluar dari surga? Dosa, ya. Dosanya apa? Besar apa enggak? Enggak besar, itu dosa kecil itu. Ya, mendekati apa? Mendekati pohon, ya. La taqraba hadhihi syajarah. Ya, Allah sudah wanti-wanti, apapun aktivitas kamu di surga, silahkan. Cuma satu yang saya minta, jangan kamu dekati pohon ini. Ya, pohon khuldi. Ya, la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Itu ujian dari Allah. Ya. Mau ditafsirkan bagaimana oleh iblis, mau ditafsirkan bagaimana oleh Adam dan istrinya Hawa tentang kenapa sih rahasia kok nggak boleh kita mendekati pohon ini, ya, itu urusan lain. Tapi kalau Allah sudah mengatakan jangan kamu dekati, ya kita jangan deketin. Kalau sudah Allah mengatakan la taqrabuz zina, jangan kamu dekati zina, deketin aja nggak boleh, apalagi melakukan. Udah jangan banyak tanya, banyak cincong. Kalau Allah udah mengatakan jangan kamu berjudi, jangan kamu berzina, jangan kamu mencuri, ya, jangan kamu berbuat kerusakan di atas muka bumi, ya udah jangan mendekati. Ya. Kenapa? Kalau kita sekali kita mendekati, ya, kemudian kita lakukan, maka kita akan terlempar jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menyebabkan umat Nabi Nuh itu, ya, dihancurkan oleh Allah, dibinasakan dengan banjir bandang? Ya karena perbuatan dosa dan maksiat. Ya. Apa yang menyebabkan kaumnya Nabi Lut dihancurkan begitu rupa, mengerikan? Ya, kalau Allah menghancurkan Fir'aun itu cuma Fir'aun dengan bala tentaranya, kotanya nggak dihancurkan, negaranya nggak dihancurkan. Tapi kalau perbuatannya kaum Nabi Lut, itu negaranya, negerinya, tanahnya dihancurkan, ya, dan orangnya dibakar hidup-hidup oleh Allah Subhanahu, dan nggak ada yang selamat, satu makhluk pun di situ nggak ada yang selamat. Ya. Ya, kata para ulama, nggak ada yang selamat satu makhluk yang ada di tempat itu. Ya, mau tikus, mau anjing, mau kucing, semuanya mati. Ya, kenapa? Karena di situ tempat orang bermaksiat kepada Allah sebagaimana yang dilakukan oleh kaum Nabi Lut. Nah, ini dahsyat sekali ini perbuatan dosanya. Itu kenapa? Karena dia berbuat dosa. Apa yang menyebabkan kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh itu diazab oleh Allah, dihancurkan gendang telinganya, ya, rumah-rumahnya, istana-istana dan resort-resortnya itu dihancurkan oleh Allah, dan mereka manusianya itu, ya, dibinasakan oleh Allah jadi seperti apa? Kayu-kayu yang bergelimpangan. Kenapa? Karena mereka berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu. Jadi perbuatan dosa dan maksiat ini, Pak, itu bikin sengsara.
Lalu ada yang bertanya, Pak Ustadz, itu kok banyak orang sekarang bikin dosa ya, ahli maksiat kok hidupnya enak gitu ya, kelihatannya enak gitu, banyak rezekinya, rumahnya bagus ya, bisa dapat promosi jabatan ini itu, padahal tiap hari nenggak bir ya, tiap hari berzina ya, tiap hari dia berbuat kerusakan ya. Itu jangan Anda pikir sesuatu yang nampak indah dan enak menawan itu dianggap itu adalah keberkahan. Bukan ya, saudara nggak tahu aja orang yang kelihatannya hidupnya enak ya, tiap hari makan enak, tidur nyenyak di rumah yang enak, bisa pergi kemana saja dengan fasilitas kelas 1, first class, enak, tapi bisa jadi di balik itu semua dia menyimpan apa? Dia menyimpan kesengsaraan dan penderitaan. Ada masalah istrinya, anaknya, ya, rumah tangganya, ya, ada saja ujian-ujian yang Allah berikan kepada orang yang kelihatannya dalam tanda petik dapat kenikmatan, walaupun dia itu suka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan itu bisa jadi sebagai apa? Istidraj. Bisa jadi sebagai apa? Ditunda azabnya oleh Allah, semakin ditumpuk, ya, dikalkulasi. Ya, semakin dia tidak sadar, semakin memperbanyak dosanya, volumenya, semakin besar dampaknya. Maka ketika datang azab Allah saat dia berada di puncak, maka kejatuhannya itu akan terasa semakin sakit dan menghancurkan. Nauzubillah min zalik. Maka itu Imam Bukhari dan Muslim ya meriwayatkan hadis dari Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yumli liz-zalim. Sesungguhnya Allah menunda-nunda ya, memberikan azab kepada orang yang berbuat zalim. Nah, itu. Kenapa? Fa idza akhadhahu lam yuflithu. Ya, orang zalim ini biasa diulur. Dia enggak disiksa, diazab kontan sama Allah langsung, enggak. Ya, ini koruptor-koruptor besar biasanya enggak diungkap, enggak terekspos langsung. Ntar diulur-ulur dulu. Tapi jangan jadi alasan dengan hadis ini ya KPK ngulur-ngulur kasus ya. Tangkap mah tangkap aja gitu ya. Jangan jadi alasan. Ini Allah kalau mau beri azab, beri siksa itu sengaja ya. Dia yumli, dia tunda-tunda, dia ulur-ulur supaya apa? Ya, dipermainkan. Ini orang kalau ya seperti tikus, tahu tikus? Ya, kita bikin mainan, bikin makanan. Ini dijelaskan oleh Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar itu ya. Jadi orang yang berdosa lalu sudah tidak sadar bahwa dia sudah berbuat dosa, kemudian dia diazab dengan azab yang keras, itu ibaratnya seperti kita memberikan racun kepada tikus. Ya. Diulur ya, dikasih makan, kemudian dia masuk ke dalam perangkap, kemudian dia tidak bisa keluar lagi. Nah, makanya Nabi SAW mengatakan, idza akhadahu, jika Allah mau menyiksa hamba itu pada waktu yang telah ditentukan, yang telah ditetapkan, lam yuflithu, maka Allah tidak akan pernah melepaskannya. Ya, thumma qara'a, lalu Nabi SAW membaca satu ayat ini Pak dalam Al-Quran, surat Hud ayat 102 ya. Ini lalu dibaca ayat ini oleh Nabi SAW. Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadzal qura wa hiya zalimatun inna akhdahu alimun syadid. Demikianlah kata Allah, kalau Allah menyiksa ya, Tuhanmu itu menyiksa, datang siksaannya, idza akhadzal qura, kalau dia ingin menyiksa penduduk sebuah negeri, wahya zalimatun, disebabkan mereka berbuat zalim, berbuat durhaka. Maka dalam Al-Quran itu ungkapan seperti ini sering dalam banyak redaksi dalam Al-Quran ya. Allah itu akan menghancurkan penduduk negeri ya, tidak disebutkan karena dia nggak sholat penduduknya ya, karena dia tidak bayar zakat misalnya ya, karena dia tidak mau puasa, enggak, tapi disebutkan dalam bentuk lafadz umum, wahya zalimah ya, supaya apa? Mencakup segala macam jenis dosa, perbuatan maksiat, termasuk enggak puasa, termasuk enggak zakat, termasuk enggak
melakukan perbuatan baik ya, tapi juga termasuk berbuat dosa-dosa besar. Dan itu disimpulkan dengan istilah zulm. Ya, perbuatan zalim, perbuatan yang gelap gulita, karena zulm itu satu akar kata dengan az-zulam. Makanya Nabi SAW mengatakan az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Perbuatan zalim itu akan mendatangkan kegelapan-kegelapan yang berlipat-lipat nanti pada hari kiamat. Ya, jadi zalim karena kita ngambil harta orang, ya, ngambil uang milik negara, milik rakyat. Zalim karena kita nggak sholat, karena nggak mau sholat 5 waktu. Zalim karena kita melanggar aturan Allah, itu sama, itu nanti akan mendatangkan apa? Zulumat yaumal qiyamah, gelap yang berlipat-lipat pada hari kiamat. Nah, maka itu disebutkan di sini apa? Wahya zalimatun. Nah, kata zalim itu disebutkan dalam istilah Nabi SAW adalah al-baghyu. Ya, itu perbuatan yang melampaui batas. Perbuatan zalim, apakah kezaliman ekonomi, kezaliman sosial, kezaliman politik, kezaliman macam-macam, itu terkumpul di dalam kata zalim. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna akhdahu alimun syadid. Sungguhnya ya, siksaan Allah itu kalau datang, maka siksaan itu sangat menyakitkan dan sangat berat. Nauzubillah min zalik. Ya, kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dirahmati Allah, makanya di dalam hadis Nabi SAW juga ya disebutkan ada beberapa dosa ya yang Allah itu akan percepat azabnya, bukan hanya di akhirat tapi juga di dunia. Itu disebutkan dalam salah satu hadis Nabi SAW ya, beliau SAW bersabda, ma min dzambin. Ini hadis dari riwayat Abi Bakrah ya radhiyallahu anhu, yang ditakhrij oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah ya dalam sunannya. Ma min dzambin, kata Rasulullah SAW, tidak ada satu dosa pun ajdaru an yu'ajjilallahu li sahibihi al-uqubata fid dunya, yang lebih pantas untuk Allah segerakan ya siksaannya buat si pelaku dosa itu di dunia, ma'ama yudakhiruhu lahu fil akhirah, sebelum nanti ya siksaan itu juga akan menimpa dia di akhirat ya. Apa dosa yang dipercepat siksanya di dunia ini sebelum nanti juga ada siksaannya di akhirat? Yaitu apa? Minal baghi wa qati'atir rahim. Yaitu perbuatan zalim. Ya, itu nggak boleh berbuat zalim. Ya, atasan nggak boleh zalim pada bawahan. Ya, negara nggak boleh zalim pada rakyat, pemimpin nggak boleh zalim pada rakyat, ya, anak nggak boleh zalim pada orang tua nggak boleh zalim kepada anaknya, suami nggak boleh zalim kepada istri juga nggak boleh berbuat zalim kepada suaminya. Jadi kalau perbuatan zalim ini akan dipercepat sanksinya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum nanti di akhirat. Yang kedua, dosa apa? Wa qati'atir rahim. Ya, perbuatan apa? Kita memutus tali silaturahim. Nah, kenapa berbuat zalim dan memutus tali silaturahim itu akan dipercepat? Apa bentuk sanksi yang dipercepat oleh Allah buat kita di dunia? Ya, bikin hidup kita susah. Kalau kita memutus tali silaturahim, ya, itu ibaratnya kita ya akan menggali lubang kubur kita sendiri. Kalau kita berbuat zalim di dunia, kita berarti sedang menggali kuburan kita sendiri. Kenapa? Semakin banyak orang yang kita zalimi, semakin banyak orang yang tersakiti karena perbuatan kita, karena lisan kita, karena kebijakan kita, ya, mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, hukumlah si fulan. Nah, itu kalau makin banyak doa orang yang terzalimi ya sampai kepada Allah, dan doa orang yang dizalimi itu laisa bainahu wa bainallahi hijab, tidak ada penghalang hijab antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, langsung nyambung tuh doa orang yang terzalimi. Maka hati-hati, itu
siksaan Allah itu akan dipercepat di dunia. Nauzubillah min zalik. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, apa misalnya yang dipercepat di dunia ini? Ya, efek samping dosa. Ya, efek samping dosa. Nih, kita jangan cuma peduli kepada efek samping obat ya. Efek samping dosa harus kita hati-hati, harus kita waspadai. Satu di antaranya adalah efek samping dosa itu adalah kita terhalang dari rezeki. Ya, Allah sudah tetapkan semua buat kita ini dikasih rezekinya sama Allah. Tapi jadi terhalang, jadi terhambat, telat nyampenya itu karena apa? Karena perbuatan dosa. Ya, ini disebutkan dalam hadis diriwayatkan oleh Thauban ya radhiyallahu anhu dalam Musnad Imam Ahmad dan Sunan Ibnu Majah. Ya, qala Rasulullah SAW. Sungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Innar rajul la yuhramar rizqa bidzambi yusibuhu." Seorang hamba itu dia akan terhalang dari rezeki yang mestinya sudah dia dapat. Ya, promosi jabatan, apalagi ya dapat waris dari orang tuanya ya, kemudian dapat proyek ya, dapat ini penghargaan dari teman-teman dan sebagainya, macam-macam rezeki itu. Kesehatan itu rezeki bukan? Nah, kesehatannya ditunda sama Allah, dihalang-halangi sama Allah. Ya, yang ada apa? Banyak penyakit. Nah itu. Anaknya susah diatur, istrinya susah diatur, itu terhalang rezeki kita. Kenapa? Bidzambi yusibuhu, karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh hamba itu. Nauzubillah min zalik. Makanya kita harus hati-hati. Ya, sampai ada seorang ulama tabi'in ya, Fudail bin Iyad itu berkata, ini diceritakan, dinukil dalam kitab Hilyatul Awliya karangan Imam Abu Nu'aim Al-Asbahani ya, dan juga oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitab yang beliau tulis ya, judulnya Sifatus Safwah ya, ketika menceritakan tentang Imam Al-Fudail bin Iyad, ada dikutip salah satu perkataan beliau yang masyhur. Apa kata Fudail bin Iyad rahimahullah? Inni la'asillaha. Sungguhnya aku ketika aku bermaksiat kepada Allah ya, fa'aradzalika, maka aku akan bisa merasakan efek dari maksiat itu fi khuluqi zaujati. Ya, dengan apa? Adanya perubahan sikap akhlak istri saya. Ya, kalau istri saudara ada perubahan ya sikapnya kepada saudara, ya, ada pengingkaran, ada penolakan ya dari istri saudara, berarti kita harus introspeksi, kita harus ngaca. Barangkali ini karena perbuatan dosa kita yang dilakukan oleh suami. Ya, kita sebagai suami itu disebutkan wa ahli, dan juga keluargaku, katanya akhlak keluarganya berubah, anaknya berubah ya, yang tadinya mau dengar patuh kepada bapaknya sekarang nggak mau, tadinya mau ikut nasihat bapaknya sekarang nggak bisa. Apa yang menyebabkan itu semua? Kata Imam Fudail bin Iyad, itu bisa jadi disebabkan karena aku telah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadabati, bahkan kata Fudail bin Iyad, efek samping dosa itu bisa saya rasakan pada perubahan perilaku dan tingkah laku hewan tunggangan saya, kendaraan saya mogok ya, kok disenggol orang terus ya, kok nabrak terus gitu ya, kok suka ngadat ya, mesinnya selalu masuk bengkel ya, ini pasti ada dosa ini ya. Bisa jadi karena dosa apa itu ya, dosa apa, riba ya, dosa riba tuh ya, nauzubillah min zalik. Jadi rumah sering bocor, kendaraan sering mogok ya, sehingga tagihan kita bengkak ya, kemudian kesehatan juga payah, sering masuk rumah sakit dan lain sebagainya. Itu harus kita introspeksi pada diri kita. Jadi perubahan itu efeknya ya, efek dari perbuatan dosa itu bisa dilihat dari apa?
dari lingkungan sekitar kita. Istri yang tidak taat kepada suami, anak yang tidak taat kepada orang tuanya, hewan tunggangan kendaraan yang biasa kita kendarai itu enggak, apalagi tidak worth it buat kita. Nah, itu sebenarnya adalah alarm, sinyal yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan kita ya bahwa kita telah berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, efek yang berikutnya adalah apa? Ya, disebutkan di dalam Al-Qur'an, yaitu kita selalu mengalami kesulitan hidup, ta'siru umurihi alaihi. Ya, kenapa kita sering mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidup kita? Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau orang itu bertakwa kepada Allah, menjauhi dosa dan maksiat, ya, kalau dia pun berbuat dosa kemudian segera dia mohon ampun kepada Allah, taubat dengan taubatan nasuha. Orang yang sudah bertakwa pada Allah, pasti kalau dia menghadapi masalah, Allah akan bukakan jalan keluar. Yaj'al lahu makhraja. Allah jadikan untuk dia tempat keluar dari kesulitan-kesulitan itu. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah pasti akan memberikan rizki kepada orang itu dari jalan yang tidak dia duga. Nah, itu. Jadi orang bertakwa yang jauh dari dosa dan maksiat, ya, kemudian segera dia bertobat kalau dia melakukan dosa dan maksiat, itu pasti jalannya dimudahkan sama Allah. Tapi kalau selalu kita membentur tembok, ya, nggak ketemu jalan keluar dari berbagai masalah hidup kita, kesulitan kita, itu berarti kita belum masuk kategori orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu mari kita perbaiki diri kita, ya, perbaiki keluarga kita dengan menjauhi perbuatan dosa dan maksiat, ya, agar apa? Agar hidup kita ini berkah, agar hidup kita mendapatkan senantiasa jalan keluar dari berbagai macam kesulitan-kesulitan. Insya Allah, mudah-mudahan dengan kita menyadari kekhilafan kita, menyadari efek-efek samping, ya, dari perbuatan dosa kita ini yang akan menyulitkan hidup kita, maka insya Allah kita dapat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon perlindungannya, mohon ampunannya, sehingga apa? Allah senantiasa memberikan keridhaannya untuk kita semuanya. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata.
Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat, dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka, dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia. Dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.